Halo teman-teman, welcome to my channel dan ini adalah review section. Oke teman-teman, kita akan mereview sebuah raket badminton dari brand Li-Ning. Sebelum kita lanjut untuk membahas secara detail, spesifikasi dan fitur apa aja yang ada pada raket ini, buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, langsung saja di subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng untuk notifikasi video terbaru selanjutnya. Oke teman-teman, jadi ini dia Li-Ning Ignite 7 ya. Ini raket yang sudah ditunggu-tunggu dan banyak sekali request di kolom komentar untuk mereview raket ini ya, karena baru sampai dan aku juga sudah ngetes raket ini. Jadi sebelum aku lanjut ke spesifikasinya ya, sebenarnya aku agak ekspektasi tinggi ya dengan raket ini, cuman setelah aku tes agak sedikit merasa kurang gimana gitu ya. Oke, nanti aku akan cerita itu ya. Jadi kita mulai dulu dari tutup capnya yang seperti ini ya. Jadi ini logonya warna emas dengan hitam di belakangnya. Untuk harga raket ini ya, ini sebelum aku lupa ya, karena seringkali diingetin sama teman-teman di kolom komentar. Jadi raket ini harganya itu sekitar 500 ribuan ya, 550 sampai 600 ribu tergantung toko masing-masing di daerah kalian ya. Nah kalau aku ini harganya 550 ribuan ya. Raket ini mempunyai paket ya, jadi kalau teman-teman beli raket ini itu dapat senar, dapat grip karet, dapat tas 2R dan juga dapat kaos seperti ini yang sedang kupakai ini ya. Nah, untuk raket ini teman-teman bisa dapetin di toko Istana Sport yang ada di kota Pontianak di Jalan M. Sohor ya. Ini buat teman-teman yang ada di Pontianak ya. Nanti aku akan taruh link di deskripsi, nanti silakan teman-teman langsung cek aja ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian gripnya. Gripnya ini ukurannya S1 ya. Seperti biasa Li-Ning gripnya selalu enak untuk digenggam ya. Kalau aku pribadi merasa seperti itu, karena S1-nya Li-Ning memang benar-benar enak digenggam. Meskipun sudah dipasangkan dengan grip tambahan, tetap enak untuk digenggam. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian tutup konnya. Tutup konnya di sini ada stiker hologram dari Li-Ning ya. Jadi ini adalah raket original dari Li-Ning. Lanjut lagi di sebelahnya ada logo Li-Ning ya. Ini warnanya emas, kalau kena cahaya lampu tuh kayak ada kayak motif pelangi gitu ya, warna pelangi. Oke. Lanjut lagi di sebelahnya ada tension 30 lbs. Jadi max tension raket ini adalah 30 lbs. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian catnya. Catnya ini full dark ya, perpaduan antara dark gray dengan warna merah. Merahnya merah kayak merah marun ya. Oke, dominan dark gray dan sedikit warna merah marun. Untuk catnya ini aku sangat apresiasi ya, bagus sekali catnya dan juga motifnya terutama teman-teman ya. Ini motifnya benar-benar premium ya. Jadi raket ini karena catnya dan motifnya itu terasa premium. Jadi kita pede banget pegang raket ini ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke bagian shaftnya. Kita lihat ada apa aja bagian shaftnya. Di sini ada tulisan Ignite 7 ya. Kalau kita pegang tulisannya ini timbul teman-teman, dan di sini ada 7 titik ya, sesuai dengan seri raket ini Ignite 7 ya. Dan juga raket ini mempunyai 7 pilihan warna. Nah, ini salah satunya ya. Nanti kalian silakan tinggal cek di toko yang aku sebutin tadi di Istana Sport ya. Di situ ada pilihan warnanya, ada 7 pilihan ya. Oke, kita lihat lagi di bagian shaftnya ya. Di sini ada tulisan di bawah Ignite 7-nya ya, ada tulisan Super Speed Racket ya. Oke, Speed Racket. Jadi raket ini lebih ke arah speed ya, lebih ke untuk tipe-tipe speed ya. Nanti aku akan jelasin lagi raket ini ya. Lanjut lagi di sebelahnya ada tulisan Full Ultralight Carbon Graphite ya, sesuai dengan yang sebelumnya, yaitu jadi sebenarnya gini teman-teman, raket ini
masih satu DNA atau saudara ya dengan GeForce Superlight Max 9. Kenapa? Karena fiturnya itu sama persis dengan GeForce Superlight Max 9. Nanti aku akan jelasin lagi ya detailnya. Sekarang kita lanjut dulu. Di sebelahnya di sini ada tulisan Nano Power Frame ya, plus Compressed Groove ya. Dan di bawahnya ada tulisan High Tensile Slim Shaft. Kemudian berat raket ini ya 77 gram ya. Kemudian di sebelahnya ada tulisan Head Heavy. Nah, kenapa aku bilang tadi ini sama persis dengan GeForce Superlight Max 9? Karena di sini teman-teman ya. Ini kalau teman-teman lihat nanti aku akan fotoin ya biar lebih jelas. Di sini ada tulisan GeForce Superlight ya. Jadi fitur yang aku bacakan tadi, yang aku sebutin tadi itu sama persis dengan GeForce Superlight Max 9 ya, yang sudah pernah aku review sebelumnya. Nah, yang membedakan dengan GeForce Superlight Max 9 itu adalah berat raket ini dan juga balance point raket ini ya. Kalau GeForce Superlight Max 9 itu 80 gram, sedangkan ini 77 gram ya. Setelah dipasang senar dan grip karet tambahan, masih nggak terlalu berat, paling hanya sekitar nambah 3 gram lah ya, 80 sampai berapa lah, 80 gram lah, masih ringan banget raket ini ya. Jadi kenapa dikasih embel-embel speed raket ya, karena raket ini memang ringan dan cocok untuk kita bermain cepat teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian flex raket ini ya. Untuk flex raket ini di atas kertas teman-teman bisa lihat ya, itu aku tunjukin fotonya. Jadi di atas kertas flex dari raket ini adalah medium, sedangkan feel-nya ini fleksibel teman-teman ya. Ini lebih ke fleksibel, bukan medium ya, seperti yang tertulis di atas kertas ya, yang tertera di gripnya itu. Jadi ini fleksibel teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian frame-nya. Frame-nya bentuknya isometrik ya. Jumlah grommet ini adalah 72 lubang grommet ya. Oke, sekarang kita lihat di bagian frame-nya ada tulisan Ultralight Carbon. Kemudian di sini ada tulisan Dynamic Optimum Frame. Di atasnya ada tulisan Ignite 7 ya. Dan di bawahnya kalau kita perhatikan benar-benar itu ada tulisan Speed Racket ya. Dan tentunya ada tambahan di sini ada 8 titik ya. Harusnya 7 ya. Ya, di sini 7 teman-teman, tapi di atas sini ada 8 ya. Ya mungkin biar balance aja ya. Kalau kan sebelah 3, sebelah 4 kan gimana gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi, di sebelahnya ada tulisan Aerotech Beam System dan di bawahnya di sini ada tulisan 77 gram ya, berat dari raket ini. Kita lihat di sebelahnya lagi ada tulisan Ignite 7, speed raket di atas ini masih sama ya. Kemudian di sini ada tulisan Nano Power Frame ya. Di bawahnya lagi ada TB Nano. Kemudian di sini ada tulisan Compressed Groove Frame ya, Compressed Groove ya, Compressed Groove. Kemudian di sebelahnya ada tulisan 77 gram. Nah, jadi seperti aku bilang tadi ya, jadi fitur raket ini ya sama persis dengan GeForce Superlight Max 9 ya. Yang membedakan itu hanya berat raket ini dan balance point dari raket ini. Nah, untuk balance point raket ini adalah 304 mm ya. Seperti bisa teman-teman lihat di atas kertas itu yang ada di gagang ini ya, itu 304 mm, plus minusnya 5 mm. Nah, setelah dipasangkan dengan senar dan grip tambahan, balance point-nya menjadi 295 mm, masih masuk kategori head heavy ya. Oke, kita lanjut ke bagian frame-nya lagi ya. Senar yang kupakai di sini adalah Li-Ning No. 1 Boost ya, dengan tarikan 28 lbs mesin digital. Bunyinya seperti ini. Melenting ya, suaranya melenting, cuman agak bekam suaranya, nggak terlalu keluar gimana ya, nggak terlalu nyaring gimana, tapi oke lah ya. Oke, sekarang aku akan lanjut sharing pengalamanku pakai raket ini ya. Seperti aku bilang tadi di awal, raket ini aku punya ekspektasi tinggi ya, tapi ternyata sebenarnya aku agak sedikit kecewa. Kecewanya di mana? Nah, untuk powernya teman-teman ya, untuk power raket ini sebenarnya agak kurang kalau menurut aku ya. Kalau kalian melakukan lob clear atau smash ya, pukulan keras, untuk intinya yang power lah, itu benar-benar kita perlu tambah effort lagi ya, tambah usaha sedikit untuk menghasilkan pukulan yang lebih maksimal ya. Jadi sedikit kecewa dengan raket ini.
untuk tipikal pemain yang power ya, itu kurang enak raket ini ya. Tapi kita perlu lihat lagi ya, raket ini mengusung segmen speed raket, jadi lebih mengutamakan speed ya, meskipun balance pointnya masuk ke golongan head heavy. Jadi ini bisa jadi duet seperti raket Astro yang 88D atau 88S ya, yang satu skill yang masuk ke speed lah ya, ke all around, dan satu lagi D yang head heavy ya, yang power. Nah, kalau kalian punya Superlight Max 9 ya, dikombinasikan dengan Ignite 7 ini ya, jadi ini masuk ke raket speed teman-teman, tipe speed. Untuk kontrol ini enak ya. Tapi yang aku bingung lagi ya, meskipun ini kontrol, tapi karena flex raket ini fleksibel, untuk akurasi ini agak kurang kalau menurut aku ya, karena aku sudah tes raket ini, untuk akurasi ini agak kurang bagus ya. Seandainya dia shaftnya ini lebih medium, ini enak ya, untuk placing bola-bola ini enak ya. Jadi ringannya dapat, untuk kontrol defense nggak ada masalah ya, hanya bermasalah di powernya aja. Kita perlu sedikit nambah usaha sedikit untuk dapetin power yang maksimal ya. Jadi kalau disuruh pilih antara Superlight Max 9 dengan Ignite 7, aku pasti akan pilih Superlight Max 9. Kenapa? Karena dia sudah komplit ya, beratnya pas ya, untuk diajak main cepat juga enak, untuk main power juga enak ya. Jadi kalau ini aku lebih recommended buat teman-teman yang powernya kurang ya, yang powernya kurang, yang pengen main skill, yang main di depan net terutama ya, untuk double ini recommended banget. Cuma aku lihat dari ada salah satu subscriber mungkin ya, nggak tahu dari subscriber atau belum, tapi aku lihat dia komen tuh bahwa raket ini enak buat main speed dan powernya juga enak. Itu sebaik kembali ke individu masing-masing sih, tapi aku sudah coba raket ini ya, minusnya hanya di powernya. Kita perlu effort lebih untuk hasilkan power yang maksimal, yang sesuai dengan keinginan kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video review kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian gak suka. Kalau kalian punya pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk share video ini. Kita ketemu lagi di video terbaru selanjutnya. Sampai jumpa!